Hai Sobat Batas, kembali lagi di Potas, ngobrol bebas tanpa batas. Dengan saya, Naufal Hafiz, kali ini kita akan membahas topik yang cukup hangat akhir-akhir ini, yakni perubahan NIK menjadi NPWP. Sobat Batas, pemerintah mulai mengimplementasikan Single Identity Number atau nomor identitas tunggal dengan menjadikan satu NPWP dan NIK. Nah, apa saja latar belakang dari perubahan NIK menjadi NPWP dan bagaimana caranya untuk mengganti NIK menjadi NPWP? Kali ini kita mengundang bintang tamu yang cukup spesial, yakni dari kantor pajak Atambua. Halo Mbak Kodri. Halo Mas Hafiz. Gimana kabarnya Mbak Kodri? Kayaknya kok bahagia banget hari ini. Iya, alhamdulillah ini kabarnya sehat. Ini Mas Hafiz sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Kodri bisa disapa dulu Sobat Batas semuanya. Oh ya, halo Sobat Batas yang ada di Atambua dan sekitarnya. Apa kabar nih? Baik, Mbak Kodri. Ini kan lagi rame nih perubahan NIK menjadi NPWP. Kenapa sih NIK itu dirubah menjadi NPWP? Apa latar belakang dari perubahan NIK menjadi NPWP? Oh ya, kalau untuk perubahan NIK menjadi NPWP ini sendiri itu merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbaru ya Mas ya. Di situ ada disebutkan bahwa memang NIK itu nantinya akan digunakan sebagai NPWP. Jadi memang dasar hukumnya yang pertama dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa kita singkat UU-HPP, dan itu diturunkan lagi dengan PMK 112/PMK 03 tahun 2022. Oke, berarti memang itu adalah amanat dari undang-undang ya. Tadi Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, Mbak, untuk perubahan NIK menjadi NPWP ini, apakah sejauh ini itu ada masalah yang Mbak temui? Khususnya di lingkup KPP Atambua ini ya? Jadi seperti ini ya Sobat Batas ya. Jadi untuk perubahan NIK menjadi NPWP ini itu kita melakukan update data. Jadi yang kita update itu tentunya NIK, dan itu ada juga kita harus update data nomor HP dan juga alamat email. Ya, kalau untuk yang kendala yang biasa kita temui di sini itu di Atambua khususnya, itu banyak masyarakat yang nomor handphonenya tidak aktif ataupun alamat emailnya tidak ada atau alamat emailnya tidak aktif. Biasa yang kami temui seperti itu gitu Mas ya. Tapi itu tidak menjadi masalah yang besar karena memang di kami juga ada solusinya seperti itu. Baik, Pak Kodri. Nah, selain itu kemarin cukup ramai juga dibahas mengenai NIK menjadi NPWP. Berarti setiap yang sudah punya NIK dia harus bayar pajak. Tak terkecuali anak bayi yang baru lahir ya. Kan bayi baru lahir dia juga punya NIK. Apakah seperti itu? Iya, itu memang kemarin itu sempat viral ya Mas ya, baik di Instagram maupun di TikTok itu kami sendiri sebagai petugas pajak itu sempat melihat itu gimana ya ini menjelaskannya itu mungkin memang masyarakat ini masih kurang aware tentang NPWP gitu ya. Saking kurang awarenya sampai banyak pemikiran-pemikiran yang memang seperti itu gitu. Jadi di sini saya luruskan kalau memang untuk setiap yang memiliki NIK itu bukan berarti harus memiliki NPWP seperti itu. Tapi memang benar kalau yang memiliki NIK itu harus memiliki NPWP. Nah, kalau untuk NPWP ini sendiri itu kalau kita mau memiliki NPWP itu ada dua syaratnya itu Mas. Syarat yang pertama yaitu syarat objektif dan syarat yang kedua yaitu subjektif. Kalau untuk syarat yang subjektif itu kita itu harus memiliki NIK itu tadi. Itu berarti kalau kita lihat-lihat seluruh warga Indonesia itu sudah masuk persyaratan subjektif gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, tapi itu ada batas usianya juga Mas. Itu minimal 18 tahun untuk memiliki NPWP. Nah, untuk yang kedua persyaratan objektif itu harus memiliki penghasilan terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada penghasilan, itu tidak wajib untuk memiliki NPWP atau belum bisa memiliki NPWP seperti itu. Tapi memang saat ini banyak
yang belum memiliki pekerjaan tapi disyaratkan dari perusahaannya untuk memiliki NPWP. Nah itu kalau memang seperti itu tetap kami berikan, tapi untuk status NPWP-nya itu dinonefektifkan seperti itu. Jadi NPWP-nya statusnya belum aktif. Jadi untuk kewajiban perpajakannya itu masih belum berjalan seperti itu, Mas. Baik, Mbak Kodri. Tadi kan Mbak Kodri bilang untuk syaratnya ada syarat subjektif dan objektif. Iya. Usia minimal 18 tahun Iya. dan juga sudah berpenghasilan. Jadi kalau semisal belum masuk 18 tahun, dia belum bisa atau tidak bisa dipungut pajak. Iya. Seperti anak TK, anak SD gitu. Iya, benar sekali, Mas. Kalau untuk anak-anak yang kita katakan belum memiliki NPWP atau belum memiliki NIK gitu ya, belum ada KTP gitu, kita katakan bahwa belum memiliki KTP, itu memang belum wajib untuk memiliki NPWP dan mereka tidak bisa dipungut pajaknya gitu. Kalau memang ini ada kasus masih di bawah usia 17 tahun, masih di bawah 18 tahun juga, belum memiliki KTP tapi ada penghasilan, itu bagaimana? Itu yang dikenakan pajaknya ikut orang tua gitu. Oh gitu. Jadi iya, jadi ikut orang tuanya gitu. Sekarang kan rame kan anak-anak bayi jadi influencer, masih bayi sudah jadi influencer. Iya, penghasilannya banyak gitu ya, Mas banyak. ya. Iya, seperti Rafathar gitu ya, Mas iya. ya. Iya, Rafathar Rayanza itu ya. Nah, iya, iya. itu sudah berpenghasilan. Itu untuk perhitungan pajaknya diikutkan dengan orang tuanya, diikutkan dengan Raffi Ahmad ataupun dengan Gigi kalau Rafathar gitu. Iya. Oh ya, Mbak Kodri, ini kan juga ada nih kayak hewan-hewan peliharaan juga dia udah jadi influencer. Semisal kayak kucing, dia malah follower atau following Instagramnya lebih besar daripada pemiliknya. Nah itu gimana? Nanti yang dikenakan pajak berarti pemiliknya? Ya, kalau untuk seperti itu kan untuk pemegang akunnya itu kan tetap dipegang oleh yang punya gitu ya, Mas. Iya. Ya, itu berarti tetap yang dikenakan pajaknya, yang suruh bayar pajaknya itu yang punya atau pemilik akunnya dan pemilik kucingnya gitu. Kalau untuk kucingnya sendiri tidak mungkin juga itu, Mas, karena dia tidak ber-NIK juga kali. gitu. Iya. Atau kapan-kapan ada nomor induk untuk kucingnya. Iya, nomor induk kehewanan kucing. gitu Iya. ya. Oke Mbak Kodri, tadi kan kita udah bahas nih kalau semisal kucingnya tuh kena pajak, tapi yang kena pajak pemilik kucingnya. Iya. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah berpenghasilan, apakah semuanya kena pajak? Semisal si A, dia berpenghasilan 5 juta. Apakah dia sudah kena pajak atau belum kena pajak? Iya, itu pertanyaan yang bagus ya, Mas ya. Itu jadi benar juga ya, itu pasti untuk ketika kita setelah mengomongkan masalah yang pertama tadi mengenai persyaratan untuk memiliki NPWP, itu pasti pertanyaan yang kedua yaitu tentang pengenaan pajaknya itu bagaimana? Apakah setiap yang berpenghasilan itu pasti dikenakan pajaknya juga? Nah, di sini Sobat Batas itu yang perlu diketahui, jadi meskipun kita berpenghasilan, itu kita ada kemungkinan juga tidak dikenakan pajak gitu. Nah, itu bagaimana kok bisa kita berpenghasilan, kita memiliki NPWP, tapi kok kita tidak dikenakan pajak gitu. Nah, jadi untuk penghitungan pajak ini sendiri itu harus memperhitungkan PTKP, Mas. Nah, apa itu PTKP? Nah, PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah batasan untuk nominal kita dikenakan pajak gitu. Jadi contohnya seperti ini. Misal, mohon maaf Mas Hafiz sudah menikah? Saat ini belum Mbak Kodri. Kalau Mbak Kodri sendiri? Kalau saya juga saat ini belum, Mas. Ya, mari kita saling mendoakan semoga kita segera menikah ya, Mas ya. Oke. Ya. Tapi saya nggak mau di Atambua nih. Mbak Kodri kayaknya nanti di Atambua nih. Oh ya, itu belum tahu juga, Mas. Tergantung jodohnya ada di mana gitu. Iya, kita balik lagi ya, Sobat Batas ya. Iya, kita balik lagi. Ini misal seperti Mas Hafiz ini yang belum menikah, ini untuk pengenaan PTKP-nya itu berada di 54 juta dalam 1 tahun. Nah, kalau kita dalam bulan kan atau di setiap bulan kan itu 4,5 juta. Jadi kalau penghasilannya Mas Hafiz melebihi 4,5 juta dalam 1 bulan, itu baru dikenakan pajaknya.
selanjutnya. Ya, berarti semisal penghasilanku lebih dari 4,5 nih. Iya. Berarti penghasilanku dikurangi 4,5 terlebih dahulu. Iya, jadi misal penghasilannya Mas Hafiz tadi yang seperti disebutkan 5 juta. Itu si A tadi. Oh, si A. Ya, Oh ya. tadi Oh kan ya. pakai contoh si A. Oh, si A. Oke, si A Si A itu tadi misal kan- kita bawa Tadi kan ke 5 juta 5 tadi. juta. Oh ya. Tadi kan Oke. 5 juta si A. Oh ya, kita ngobrolin si A saja Oke. ya. Misal si A ini penghasilannya 5 juta dalam 1 bulan. Nah, PTKP-nya dia ternyata sama Mas Hafiz nih. Dia belum menikah si A ini, ternyata PTKP-nya 4,5 juta dalam 1 bulan. Jadi nanti penghitungan pajaknya itu dari yang 5 juta itu dikurangin dulu 4,5 juta. Baru ketemu nih 500.000. Nah, untuk perhitungan pajaknya ini itu yaitu 500.000 dikalikan dengan tarif progresif yang sudah ditentukan di Undang-Undang Perpajakan, yaitu untuk lapisan pertama itu jika 0 sampai 60 juta itu 5%. Jadi 500.000 dikalikan 5%. Nah, seperti itu baru ditemukan untuk pembayaran pajaknya segitu gitu, Mas. Ya. Oh, berarti bukan langsung semisal penghasilannya si A tadi 5 juta langsung dikali 5%, enggak ya? Iya, tidak seperti itu, Mas. Itu Soalnya seperti, kemarin yang sempat beredar seperti itu. iya, itu benar sekali itu, Mas. Itu sampai Ibu Menteri kami itu Bu Menteri Sri, kita. ya Ibu Menteri kita itu Bu Sri Mulyani itu sampai upload di Instagram ya, di sosial media, di berbagai sosial medianya beliau itu bahwa karena banyaknya berita yang beredar gaji 5 juta kena pajak 5%. Nah, memang benar, tapi perhitungannya tidak langsung diperhitungkan 5 juta itu dikalikan 5%, tidak seperti itu. Tapi 5 juta dikurangin PTKP dulu. baru dikali 5%. Iya, benar sekali gitu, Mas. Dan ini yang perlu Sobat Batas ketahui, untuk PTKP ini sendiri itu tidak sama ya Sobat Batas ya, setiap orang. Kalau memang sudah menikah itu tambah lagi untuk PTKP-nya ditambah 4,5 juta. Kalau ada satu tanggungan tambah lagi 4,5 juta. Sampai maksimal 3 tanggungan saja yang dapat diakui di PTKP gitu. Berarti misal menikah sudah punya istri tapi belum punya anak. Iya, itu berarti tambah 4,5. 54 tambah 4,5. Iya, 58,5. Iya. Punya anak satu tambah 4,5 lagi. 4,5 lagi ya. Punya satu lagi tambah lagi. Sampai punya satu 3 lagi tanggungan. Iya, maksimal 3 3 tanggungan. Seperti itu. Kalau ternyata anaknya ada 4 gimana? Yang hanya bisa diakui 3 saja gitu. 2 ya, berarti kan tadi istri. Iya, istri semisal menikah kan berarti TK ya istilahnya itu. TK itu kalau tidak kawin, TK itu kalau belum tidak kawin. menikah. Iya, kalau sudah menikah itu ganti statusnya menjadi kawin. Menjadi K berarti. Iya, kalau menjadi di K. K1 Itu masih bisa ditambah tanggungan lagi 3, Mas, selain istrinya. Jadi bisa anaknya 3. Oh, Seperti begitu. Itu. Iya. Baik, Mbak Kodri. Berarti semakin besar penghasilan, tadi kan Mbak Kodri bilang progresif. Iya. Semakin besar penghasilan, semakin tinggi pajaknya. Untuk layer paling atas, Mbak, itu penghasilan berapa dan berapa persen pajaknya? Iya, untuk layer terakhir itu berada di atas 5 miliar itu dengan tarif 35%, Mas. Iya, jadi memang ini sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah kita dan juga oleh menteri kita, Ibu Menteri kita itu bahwa memang yang penghasilannya banyak itu maka harus banyak juga mengeluarkan pajaknya. Jadi seperti itu, memang disetting seperti itu. Kalau memang yang penghasilannya masih kurang itu biar tidak membayarkan pajaknya. Seperti itu. Jadi begitu Sobat Batas. Mari kita bersama-sama berdoa biar kita bisa kena pajak berapa tadi? 35%. Berarti iya, penghasilan sekali. Kita sudah di atas 5 miliar dalam 1 tahun. Iya, benar sekali. Oke, Mbak Kodri. Nah, itu tadi kan kita sudah bahas mengenai pengenaan pajak nih. Iya. Nah, untuk cara validasi NIK menjadi NPWP itu bagaimana caranya, Mbak? Oh iya, kalau kita membicarakan dari tadi topik kita NIK menjadi NPWP ya, Mas ya. Itu untuk caranya kita mengubah atau memvalidasi itu kita ada 3 cara ini, Mas.
Cara yang pertama itu kita bisa mandiri melalui akun DJP online kita masing-masing gitu. Nah, jadi setiap kita sudah memiliki NPWP itu pasti kita memiliki akun DJP online. Nanti tinggal kita daftarkan saja kalau memang belum pernah, baru pertama kali. Pendaftarannya mudah. Itu seperti kita mau daftar Instagram atau TikTok, login seperti itu ya. Kita mendaftarkan akun terlebih dahulu. Kalau sudah punya, nanti silahkan langsung login saja. Nah, itu kalau untuk yang kedua itu bisa datang langsung ke KPP terdaftar atau ke kantor pajak terdaftarnya. Waktu Seperti kita itu. mendaftar. Iya. Kalau Mbak Kodri dulu kantor pajak terdaftarnya di mana? Saya ada di KPP Bantul, Mas. Itu ada KPP di Bantul. Jogja. Iya. Oh. Mas Hafiz sendiri ada di Kalau mana? saya ada di Sukoharjo. Oh, ada di Sukoharjo. Di Jawa Tengah ya, Mas ya? Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah. Iya, deket berarti kita ya, Mas ya? Iya, beda provinsi. Iya, beda provinsi ya. Lumayan deket lah. Mudah dijangkau ya, Mas ya? Iya, kalau di KPP Sukoharjo mudah dijangkau. Mudah dijangkau. Iya, sama berarti KPP Bantul juga mudah dijangkau. Oke. Iya. Lalu KPP Atambua juga mudah dijangkau ini, Mas. Iya, betul sekali. Ada di pusat kotanya ya, kalau di Iya. KPP Atambua. Iya, benar sekali. Kalau cara ketiga tadi gimana? Nah, kalau untuk cara yang ketiga itu bisa melalui layanan kami, layan di Direktorat Jenderal Pajak itu melalui Kring Pajak di nomor 1.500-200. Itu nanti teman-teman Sobat Batas bisa kalau membutuhkan bantuan bisa telepon di nomor tersebut, atau kalau mau menemui petugas kami di kantor pajak Atambua itu bisa silahkan datang saja, atau kalau memang tidak memerlukan bantuan, males antri dan lain-lain, bisa melakukan validasi sendiri. Nah, ini validasinya nanti ini dinamakan pemadanan data ini, Mas. Ya, pemadanan data ini nanti itu di situ kita memvalidasi NIK kita. Jadi apakah NIK kita itu yang ada di NPWP sudah sesuai sama Dukcapil atau belum, seperti itu, Mas. Nanti kalau sudah sesuai pasti datanya akan valid. Tapi kalau belum sesuai itu silahkan untuk melakukan validasinya di Dukcapil dulu. Jadi diperbarui dulu untuk KK dan KTP-nya, silahkan diperbarui terlebih dahulu. Kalau nanti sudah dilakukan pembaharuan itu baru datang ke kantor pajak untuk kami bantu melakukan validasi, seperti itu, Mas. Oke, Mbak Kodri. Dalam melakukan validasi itu masalah apa saja yang biasa ditemui? Semisal tadi kan Mbak Kodri di awal sudah bilang nomor HP tidak aktif atau email tidak aktif. Iya. Selain itu ada apa lagi? Saat Iya. kita melakukan validasi sudah masuk nih, sudah login, Iya. sudah bisa masuk. Masalah apa yang biasa ditemui? Iya. Kalau untuk masalah itu sendiri, ini di sini kan memang dari kantor pajak pusat itu dari Direktorat Jenderal Pajak itu memang gencar-gencarnya itu melakukan validasinya secara mandiri atau pemutakhiran data mandiri. Nah, itu biasanya yang kami temui, karena kalau mandiri ini kan melalui akun DJP masing-masing ya, Mas ya. Jadi itu yang sering kita temui itu pertama itu lupa loginnya terlebih dahulu. Lupa loginnya, lupa password masing-masing, lupa password akun DJP online-nya. Itu. Jadi nanti kalau lupa passwordnya itu harus meminta EVIN terlebih dahulu. Nah, EVIN ini bisa dimintakan di KPP mana saja bisa, di seluruh KPP di Indonesia bisa, tapi memang harus menghubungi kantor pajak. Jadi itu yang mungkin menjadi hambatan yang pertama, lupa password. Nah, kalau untuk yang kedua itu ada beberapa kode error biasanya, Mas. Di sini kode error ini sering terjadi kalau memang sistem baru ada gangguan. Seperti yang kita ketahui ini sudah hampir bulan Maret. Jadi ini sudah banyak masyarakat Indonesia yang mau melaporkan SPT tahunan juga. Jadi DJP online sedang sibuk gitu, Mas. Jadi saking banyaknya yang akses sehingga sering error, itu yang kedua. Terus ada juga yang memang wajib pajak itu ternyata ada 2 NPWP ternyata. Ya, ada NPWP yang dulu pernah didaftarkan karena memang pendaftaran NPWP pada zaman dulu itu belum menggunakan NIK. Nah, baru yang penggunaan NIK memang baru-baru ini gitu. Nah, itu biasanya ada pendobelan NPWP. Double data gitu. Iya, double data. Ada juga masalahnya di alamatnya tidak sesuai sama alamat yang sekarang gitu. Bisa jadi sudah berpindah tapi alamat NPWP-nya belum dipindahkan. Ya, itu ada juga data NIK ataupun data yang ada di KK itu belum update itu, Mas.
itu biasanya yang sering kita temui seperti itu, kode error yang sering kita ketemui biasanya tidak jauh dari seperti itu. Untuk setiap kode error nih Mbak, itu apa saja penyelesaiannya? Ya, kalau untuk kode error masing-masing itu pasti ada solusinya juga ya Mas ya. Seperti tadi kalau lupa password itu harus bisa kita reset ulang nih passwordnya. Nah dengan cara menggunakan nomor EVIN. Kalau memang wajib pajak itu sudah tahu nomor EVIN-nya itu bisa langsung di reset. Tapi kalau lupa itu bisa datang langsung ke kantor pajak untuk minta nomor EVIN-nya berapa. Atau gitu. Menghubungi, tidak harus datang tapi bisa menghubungi kantor pajak terdekat ya? Iya bisa, menghubungi layanan WhatsApp kami ataupun mau menghubungi Kering Pajak itu juga bisa. Yang penting menghubungi kantor pajak mana saja gitu. Ya itu silakan dihubungi untuk meminta nomor EVIN. Kalau untuk kode error seperti NIK-nya yang belum update atau KK-nya belum update, itu solusinya harus ke Dukcapil dulu untuk melakukan update data terlebih dahulu. Jadi silakan yang diupdate adalah data di KK dan di KTP dulu. Kalau sudah KK dan KTP-nya update, itu baru bisa dilakukan validasi data gitu. Baik, kalau semisal double entry, ada double NPWP tadi, itu bagaimana solusinya? Oh ya, kalau untuk double NPWP ya Mas ya, itu nanti mungkin ketika kita memasukkan itu pasti ada kodenya. Kodenya, contohnya yang pertama kodenya NIK sudah dipakai di NPWP lain. Nah itu solusinya kita harus melakukan penghapusan dulu untuk salah satu NPWP-nya. Kita tanyakan ke wajib pajaknya ini NPWP yang mau digunakan yang mana gitu. Kalau memang dia mau menggunakan NPWP yang pertama, itu berarti yang kedua kita hapus. Tapi kalau untuk dia menggunakan yang kedua, itu berarti kita menghapus yang pertama. Seperti itu Mas. Baik, berarti kalau dari masing-masing kode error tadi ada, kalau saya simpulkan berarti ada dua yang bisa kita hubungi. Pertama kantor pajak atau Kering Pajak, lalu yang selanjutnya adalah Dukcapil ya Mbak? Iya. Kalau semisal kantor pajak itu berarti terkait NPWP tadi ada yang double, ada yang kita lupa password. Itu kita hubungi kantor pajak. Tapi yang terkait NIK berarti kita menghubungi ke Dukcapil. Iya benar sekali Mas. Tergantung kode errornya kita. Kalau kode errornya kita berada di NPWP, berarti itu ranahnya kantor pajak. Tapi kalau untuk kode errornya berada di NIK atau KK, itu berarti ranahnya ada di Dukcapil. Itu silahkan nanti kalau memang wajib pajak kita atau sobat batas kita ada kendala, itu bisa coba hubungi kami terlebih dahulu, bisa ditanyakan tentang kendala ini solusinya bagaimana, nanti akan kita bantu untuk mengarahkan seperti itu. Oke, baik. Jadi sobat batas, kalau semisal ada error, pertama kali hubungi kantor pajak terdekat. Bisa dari Kering Pajak atau juga bisa dari nomor kantor tersebut, nomor WhatsApp-nya. Nanti dari kantor pajak akan mengarahkan sobat batas kemana harus melakukan penyelesaian masalah tersebut. Nah, baik Mbak Kodri. Kapan maksimal kita melakukan validasi data ini, pemadanan data? Iya, jadi untuk batas akhir ya Mas ya, ini batas akhir melakukan validasi data ini itu akan berakhir di nanti tanggal 31 Maret tahun 2023 ini, pas banget berbarengan dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi ya Mas ya. Ya jadi untuk penggunaan NIK sebagai NPWP ini sebenarnya itu sudah dimulai dari 14 Juli tahun 2022 atau dimulai dari pertengahan tahun lalu itu sudah dimulai, dan nanti untuk benar-benar penggunaannya secara realnya itu nanti akan kita mulai gunakan di 1 Januari tahun 2024. Nah ini buat sobat batas juga ini jangan sampai telat atau jangan sampai tidak melakukan pemutakhiran data atau pemadanan data ini, karena nanti dikhawatirkan kalau tidak melakukan pemadanan data NPWP-nya tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau sampai akhir 31 Maret tidak dilakukan validasi datanya, itu nanti di tahun-tahun berikutnya itu NPWP-nya sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan itu, jika NPWP tidak bisa digunakan, akibatnya apa itu Mbak? Iya, kalau NPWP-nya ini tidak bisa digunakan lagi, ini berarti
dari kami menganggapnya, dari Direktorat Jenderal Pajak itu dianggapnya bahwa NPWP-nya itu sudah tidak valid lagi karena tidak divalidasi. Nah, ini akibatnya adalah nanti untuk kewajiban-kewajiban perpajakannya itu tetap berjalan gitu Mas. Tapi sedangkan kita tidak bisa mengakses NPWP itu gitu. Nah, jadi takutnya nanti ke depannya karena NPWP-nya itu masih ada cuma tidak bisa digunakan, itu takutnya nanti kalau tidak melakukan pelaporan atau tidak melakukan pembayaran bagi yang wajib bayar itu akan dikenakan denda dari Direktorat Jenderal Pajak, dan dendanya itu cukup lumayan ya Mas ya kalau sedikit untuk, gitu ya Mbak? Iya, tidak sedikit. Itu tergantung kelalaian yang kita lakukan juga. Kalau wajib pajak lalai tidak melaporkan SPT tahunan yang orang pribadi itu 1 tahunnya itu dikenakan denda 100.000. Tapi kalau untuk badan, ya badan ini seperti PT atau CV gitu ya Mas ya, lalai tidak melaporkan SPT tahunan atau telat melaporkan SPT tahunan itu dikenakan denda 1 juta setiap tahunnya, seperti itu. Oke, berarti saat NPWP tadi tidak bisa digunakan kan berarti kita tidak bisa melakukan pelaporan SPT. Akibatnya kita kena denda tadi ya Mbak, gitu iya, ya Mbak? Iya, benar sekali. Nanti untuk urusan ke belakangnya itu juga akan susah Mas, karena ketika administrasi menggunakan NPWP itu sudah tidak bisa digunakan lagi, seperti itu. Oke, jadi Sobat Batas segera melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Karena kalau semisal kita terlambat atau tidak melakukan validasi, akibatnya bisa denda akhirnya. Oke, Mbak Kodri, untuk Sobat Batas ada pesan yang ingin disampaikan nggak terkait validasi NIK menjadi NPWP ini? Pesan kami khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak itu kepada Sobat Batas semua atau siapapun yang menyaksikan podcast ini ya Mas ya, itu jangan sampai lupa atau jangan sampai telat untuk melakukan pemadanan data atau validasi data NIK ini. Nah, sekalian juga ini karena waktunya berbarengan untuk wajib pajak orang pribadi, jadi buat warga Sobat Batas nih, buat Sobat Batas yang memiliki NPWP, ayo laporkan juga SPT Sobat Batas gitu, jangan sampai melebihi 31 Maret juga, seperti itu. Jadi mumpung berbarengan, ayo kita lakukan validasi data dan juga pelaporan SPT tahunan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kodri. Ini kita sudah di penghujung acara nih, jadi saya akan menutup podcast pada sore hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.